Halo guys, jumpa lagi bersama saya Rio. Kali ini kita akan ngebahas satu unit yang buat saya futuristik banget. Kenapa? Karena selain untuk mengeringkan, dia juga bisa membunuh bakteri, ditambah menghilangkan bulu-bulu yang menempel pada baju-baju kita. Nah, unit yang menghilangkan bulu itu kan susah banget tuh didapatnya. Bahkan mesin cuci sendiri pun masih banyak banget yang kewalahan untuk fitur itu. Nah, penasaran unitnya seperti apa? Check it out. I be feeling like fuck cops, let 'em get the buckshot. Dollar bill, I'ma tell you where the buck stop. Hit 'em with the gun pal, I be going nuts now. To get the run round, shorties want fuck now. Baby, I'm back again. Ain't nobody iller. Beating on my chest like a fucking gorilla. Grew up on a Tribe Called Quest and Jay Dilla, but the Mac told me how to swing donuts. For real, I'm just a product. Oke, unit yang saya maksud tadi adalah unit pengering dryer dari brand TCL. Serinya adalah TDV 48. Nah, unit ini punya kapasitas yaitu 4 kilo dengan konsumsi daya 1100 watt. Memang 1100 watt itu terbilang berat untuk beberapa rumah lah ya, karena biasanya kan pasti ada TV dan lain-lainnya, itu udah pasti bikin NCB-nya pasti turun. Nah, tapi untuk orang-orang dengan kalangan yang emang cocok, nah unit ini tuh bagus banget. Kenapa? Selain untuk membunuh bakteri, juga penghilang jamur dan pengering. Ini yang paling saya kagumi adalah dia bisa menghilangkan bulu-bulu yang terdapat pada pakaian. Kenapa? Yang tadi saya sempat spill, kalau misalkan bulu-bulu itu susah banget kalau udah nempel di baju. Nah, tapi unit ini itu mampu dengan mudahnya buat ngilangin bajunya. Kenapa? Karena mekanismenya dia itu terbalik dengan mesin cuci. Jadi kalau mesin cuci kan dia pakai air. Nah, kalau ini malah dilawan pakai panas gitu. Selain kering, dia juga bisa menghilangkan bulunya. Nah, fitur menghilangkan bulunya nanti akan saya spill saat kita membukanya. Nah, kita lihat dulu dari bagian luarnya. Jadi di bagian bodinya ini, dia atasnya itu polos aja, menambah kesan estetik gitulah ya. Lalu depannya ada grip untuk pegangan tangan. Jadi nanti teknisi tolong saat memegangnya, pastikan memegangnya ini. Kenapa? Karena kalau pegangnya yang lain, takutnya nanti ada den itu penyok. Jadinya nanti malah susah dibuat reparasinya gitu. Oke, kita pindah ke bagian sisi yang kanan. Di sini juga polos aja, cuma ada grip buat tangan. Nah, di bagian depan nih yang paling keren. Kenapa? Kalau dilihat ini seperti kaca biasa kan? Tapi nggak cuma itu. Dia kalau misalnya dibuka, oke. Nah, di bagian sininya dia ada lapisan. Jadi nggak cuma satu lapis nih. Nah, ini memberikan kesan estetik ditambah juga perlindungan yang lebih ekstra. Karena tadi saya sempat bilang kalau mesin pengering ini dia pakai pemanas yang konsumsi dayanya besar, otomatis panasnya juga pasti akan berlebih. Jadinya panasnya pasti akan keluar. Itu kalau satu lapis. Tapi kalau dua lapis kayak yang sekarang, itu udah nggak mungkin. Ditambah dia juga sudah anti embun. Oke, kita lanjut ke bagian yang belakang. Jadi di bagian belakang ini tolong diperhatikan terutama untuk para teknisi. Selain karena nantinya perlu ada jarak untuk pemasangan instalasinya, nah dia juga perlu diawasi di bagian exhaustnya. Itu nanti akan saya bahas di bagian belakang karena di bagian belakang ada lubang untuk exhaustnya. Oke, kita langsung ke fitur yang pertama, yaitu fitur untuk penyaringan bulu yang paling saya kagumin. Jadi fitur itu bisa terjadi karena di bagian sini dia akan menghembuskan uap panas yang mendorong bulu-bulunya terperangkap. Nah, terperangkapnya di filter ini gitu. Jadi nanti ini bisa kita bersihin karena bulu-bulu nanti akan banyak nih di sini. Nggak cuma bulu sih, kayak misalkan suaminya customer gitu ya, dia kan ngerokok terus lupa nih ngeluarin rokoknya. Nah, itu biasanya nempel di sini nih gitu. Lalu di sini juga pakaian nanti akan digiling sama kayak mesin cuci front loading. Dia akan berputar. Bedanya ini nggak pakai air tapi pakai uap panas gitu. Lalu di bagian depannya ini ada key-nya. Jadi kalau ini ditekan itu nanti dia akan ngunci. BTW ini kalau misalkan sedang berjalan dia akan ngunci. Oke. Untuk modenya jadi TCL menyediakan 3 fitur. Yang pertama fitur untuk otomatis, yang kedua itu manual, yang ketiga quick. Jadi kalau yang otomatis dia biasanya menggunakan settingan defaultnya ya, atau yang biasa gitulah ya. Nah, itu biasanya buat pakaian-pakaian yang bajunya jeans, terus katun. Nah, dua itu kan yang satu lembut banget, yang satu keras banget. Nah, itu masih tetap oke kalau dipakai yang otomatis. Tapi kalau yang pengen yang optimal kayak misalkan saya pengen yang jeans, nah itu ada fitur untuk di programnya nanti kita pencet untuk yang manualnya. Pilih yang pakaian keras, biasanya tulisannya jeans gitu. Nanti tinggal pencet aja programnya, lalu pencet start. Habis itu udah, nanti dia akan berjalan. Kalau pengen yang bahan-bahan lembut kayak hijab itu kan lembut ya, dari bahannya katun. Nah, pilihnya nanti yang soft. Lalu ada lagi satu yang quick. Nah, mode quick ini digunain untuk jadi pemanasnya itu tidak terlalu lama.
menyebabkan emang efek pembersihannya juga jadi lebih berkurang karena otomatis kalau waktu yang cepat pasti ada yang dikorbankannya adalah waktunya. Jadinya yang penting dia kering aja gitu loh, nggak terlalu bulunya nggak terlalu tersaring, terus bakterinya juga nggak terlalu dibunuh. Nah, lalu di sini disediakan fitur lock karena ini bisa membahayakan anak kecil saat misalkan ada anak kecil main gitu ya bolak-balik terus dia penasaran nih saat mesinnya nyala. Nah, takut nih dibuka. Nah, ini bisa kita hindari dengan cara mengeloknya, yaitu dengan cara pencet function terus program. Kita pencet berbarengan selama 3 detik. Nantinya pintu ini dan modenya itu akan terkunci gitu. Oke, kita lanjut ke bagian yang belakangnya. Tadi saya sempat bilang kalau dia itu mengeluarkan hawa panas dan hawa panasnya udah pasti nggak cuma akan ke dalam karena dia akan terus bersirkulasi. Jadi di bagian belakangnya TCL menyediakan fungsi untuk membuang panasnya. Jadi panasnya itu bisa kita arahin, nggak menyebar kayak sembarangan gitu kan. Kalau misalkan menyebar sembarangan, nantinya ruangan itu bisa jadi panas kan. Nah, ini kita bisa arahin dengan cara disediakan dongle untuk ekstensinya. Jadi arah udaranya kita bisa arahin. Nah, ini bisa ada dalam, nggak usah dibeli lagi sama customer karena sudah ada dalam kemasannya. Itu dipasangnya di bagian belakang gitu. Untuk para teknisi pastiin nanti tanyain ke customernya mau diarahin kemana untuk udara panasnya, karena ini kita bisa bener-bener mau di atas ke bawah nggak bisa ya, ke kiri bisa, ke kanan bisa. Jadi pastiin tanya dulu nih, nanti tiba-tiba customernya sering masak di sudut kiri terus kalian arahin ke kiri, nanti kepanasan kalau saat mesin ini dinyalain waktu customer lagi masak. Oke, lalu untuk standar pemasangan instalasinya yang pertama adalah pastiin jarak kiri kanannya tidak terlalu rapat, minimal 20 cm kiri kanan, di bagian belakang 30 cm. Kenapa kok jaraknya jauh sekali? Karena ini mesin yang dikhususkan untuk memanaskan pakaian. Ditambah lagi akan ada uap air yang banyak. Jadi semburannya itu seperti apa ya, hembusan uap pada Magicom. Nah, kayak gitu tapi bedanya ini lebih banyak. Nah, pasti kan akan menimbulkan hawa panas tuh. Nah, itu dia sebabnya di bagian belakangnya dikasih jarak 30 cm. Karena kalau misalkan udara panasnya diem di situ aja, nanti motor sama pemanasnya bisa rusak. Lalu untuk kaki-kakinya di sini bisa kita adjust sama kayak mesin cuci dan kulkas. Jadi kita putar aja, pastiin kesejajarannya pas. Kenapa? Karena drum di dalamnya itu akan berputar. Kalau enggak nanti dia bisa jalan-jalan tuh, gitu. Lalu kapasitasnya kan tadi saya sudah sempat spill kalau ini cuma 4 kilo. Jadi jangan pernah masukin yang lebih. Lalu kayak misalkan mau bed cover gitu ya dimasukin sini biar cepet kering. Bilang ke customernya kalau mau bed cover meskipun beratnya kurang dari 4 kilo, tapi jangan masukinnya satu aja bed covernya gitu. Jadi jangan dibarengin sama baju-baju ber 4 kilo gitu. Jangan terlalu dipaksain. Oke, gitu aja untuk review dari dryer ini. Untuk review-review produk lainnya silahkan cek di bawah. Pasti banyak banget yang himbauan-himbauan untuk unit-unit yang lainnya. And segitu aja dari saya, and bye-bye.